Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karimatul Husna dengan NIM 43014222063 dari Rombel PK6A. Di sini izin untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Kimia Pangan mengenai produk makanan lokal yaitu wadai ilat sapi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah fermentasi dapat membuat adonan wadai ilat sapi lebih mengembang? Benar. Fermentasi dapat membuat adonan wadai lebih mengembang karena secara ilmiah, fermentasi merupakan proses di mana mikroorganisme seperti ragi, salah satunya contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida dan juga alkohol. Nah, gas karbon dioksida inilah yang akan membentuk gelembung-gelembung udara kecil dalam adonan sehingga adonan menjadi lebih ringan, empuk dan juga mengembang. Contohnya pada saat pembuatan wadai ilat sapi yang menggunakan ragi. Nah, adonan akan dibiarkan dalam beberapa waktu agar proses fermentasi berjalan. Nah, selama waktu ini ragi bekerja untuk memakan gula yang ada dalam adonan tersebut, kemudian menghasilkan gas yang terperangkap dalam jaringan gluten, yaitu protein yang ada dalam tepung adonan. Nah, hasilnya adonan tersebut akan mengembang dan juga teksturnya jadi lebih lembut serta berpori. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana senyawa natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat dapat mengembangkan adonan wadai ilat sapi, akan tetapi memiliki resiko yang menyebabkan aroma pesing dan juga potensi bahaya bagi kesehatan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana sih natrium bikarbonat atau NaHCO3 bisa mengembangkan adonan wadai ilat sapi? Untuk jawabannya yaitu natrium bikarbonat biasanya kita sebut sebagai soda kue. Nah, natrium bikarbonat ini ketika dia dipanaskan, dia akan terurai dan juga menghasilkan gas CO2 yang membentuk gelembung dalam adonan dan membuatnya adonan tersebut mengembang. Untuk reaksi yang terjadi yaitu NaHCO3 akan terurai menjadi Na2CO3 dan CO2 dan juga air. Nah, gas karbon dioksida yang akan membuat adonan tersebut mengembang. Namun, jika jumlah penggunaan natrium bikarbonat itu berlebihan, akan membuat rasa adonan agak pahit dan juga sedikit getir. Nah, dimana jika kita mengonsumsinya secara berlebihan, dapat mengiritasi lambung dan juga menyebabkan masalah kesehatan bagi perut kita ataupun pencernaan kita. Selanjutnya yaitu penggunaan amonium bikarbonat atau NH4HCO3. NH4CO3 juga disebut sebagai serbuk pengembang kue tradisional. Nah, ketika amonium bikarbonat ini dia dipanaskan, dia juga akan terurai langsung tanpa sisa padat membentuk gas CO2. Untuk reaksi penguraiannya yaitu NH4HCO3 akan terurai menjadi NH3CO2 dan juga H2O. Nah, salah satu produknya tadi yaitu gas amonia NH3, kemudian karbon dioksida CO2 dan juga uap air. Di sini CO2 membuat adonan mengembang, akan tetapi gas amonia yaitu NH3 dia memiliki bau menyengat seperti pesing, dan kalau tidak seluruhnya menguap saat proses pemanasan atau pemanggangan, baunya tersebut akan tertinggal di dalam adonan kue, maka kue yang dihasilkan nantinya akan sedikit berbau pesing dan juga mungkin beberapa orang tidak nyaman dengan rasa tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai dosis yang paling tepat untuk menghasilkan wadai ilat sapi yang disukai oleh kalangan masyarakat berdasarkan data yang sudah ada di dalam soal. Jadi untuk analisis dalam dosis yang paling tepat ini yaitu menggunakan nilai organoleptik tertinggi yaitu 0,61 di mana kombinasi antara natrium bikarbonat sebesar 2% dan juga amonium bikarbonat sebesar 1,5%. Nah, mengapa kita menggunakan dosis tersebut? Karena setelah dosis tersebut meningkat lebih tinggi dari titik tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, skor organoleptiknya ternyata menurun drastis. Nah, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya bau amonia yang semakin kuat dan juga mengganggu aroma dan rasa pada produk hasil akhir yang dihasilkan.
Nah, oleh karena itu, dosis kombinasi antara natrium bikarbonat 2% dan juga amonium bikarbonat 1,5% merupakan hal yang paling dianjurkan. Karena proporsi ini memberikan pengembangan adonan yang lebih optimal dan juga dengan rasa dan aroma yang masih bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu formula alternatif serta strategi implementasi untuk UMKM lokal. Nah, untuk berdasarkan data yang sudah ada, formula alternatif bahan pengembang yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan natrium bikarbonat sebesar 2%, kemudian amonium bikarbonat sebesar 1 hingga 1,25%, yaitu diturunkan dari sebelumnya 1,5%. Kemudian bisa juga ditambahkan bahan-bahan aromatik seperti perasan jeruk nipis, kemudian asam jawa, lemon, dan lain-lainnya. Nah, bahan-bahan tambahan itu dapat membantu menetralkan bau amonia secara kimia dan juga menambah citra rasa segar pada produk yang akan dihasilkan nantinya. Untuk strategi implementasi UMKM lokal, yang pertama yaitu dapat dilakukan edukasi serta sosialisasi, di mana bisa diadakan pelatihan dalam penggunaan bahan pengembang aman dan juga tradisional. Bisa juga dilakukan demo praktis, yaitu membandingkan antara aroma dan juga rasa produk, di mana ketika dia menggunakan amonium bikarbonat dan juga ketika tidak menggunakan amonium bikarbonat, bagaimana perbandingan rasanya. Kemudian dapat juga dilakukan pelestarian cita rasa tradisional dengan tetap mempertahankan teknik pengolahan lokal yang sebelumnya sudah ada. Kemudian juga bisa menambahkan tambahan bahan lokal seperti pandan, kemudian gula merah untuk menyeimbangkan aroma dan rasa pada produk wadah ilat sapi yang akan dihasilkan nantinya. Baiklah, cukup sekian untuk penyampaian pendapat saya mengenai produk lokal wadah ilat sapi. Untuk kedepannya, semoga produk lokal wadah ilat sapi dapat lebih dikenal dalam masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.